siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk komunis yang humanis yang sudah hadir bersama-sama dengan kita sekalian, dan juga para jemaat Tuhan. Biar kekuatan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan lanjutkan Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 minggu kita membahas Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Sekarang kita masuk dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 18. Dengan tema khotbah kita siang hari ini, iblis mengerahkan seluruh kekuatannya yang terakhir. Amin. Oleh sebab itu orang percaya hari-hari ini waspada, berjaga-jaga, sebab iblis mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk menjatuhkan kita orang percaya. Amin. Kita lihat hari-hari ini atmosfer semakin sulit. Banyak sekali orang sulit untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka juga suam-suam kuku. Tapi saya percaya siang hari ini ada kebangkitan yang terjadi atas kita sekalian. Amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan. Andai kemana Tuhan hidup adalah tandanya ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, dia respon. Amin. Kita jemaat akhir zaman. Respon firman Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Kita buka firman Tuhan. Tema kita, iblis mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk mengalahkan kita. Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mikhael melawan naga. Perjuangan Mikhael melawan naga. Mikhael adalah pejuang Allah. Kita melihat bahwa Mikhael adalah pejuang Allah. Daniel 10 ayat 12 sampai 21. Kita mau menjelaskan ayat ini dengan ayat yang lain. Amin. Daniel 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Siapa Mikhael itu? Daniel pasal 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Amin. Terus 15. Ketika dikatakannya hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak
lagi kekuatan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat." Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Lalu katanya, "Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhail pemimpinmu itu. Amin. Ketika serangan iblis yang luar biasa menimpa Dania, ketika ia berdoa kepada Tuhan, mohon doa itu dijawab oleh Tuhan. Mikhail berperang untuk jawaban doa itu bisa dijawab oleh Tuhan. Dan saat pergumulan yang sangat berat ini, Dania katakan dalam penglihatan itu, "Aku ditimpa kesakitan dan tidak lagi ada kekuatan padaku." Ketika iblis menyerang kita, ada kesakitan yang menimpa kita. Kekuatan kita sepertinya hilang. Firman Tuhan yang sekian lama kita dengar itu hilang semuanya. Ini serangan iblis yang terakhir hari-hari ini. Dunia dipenuhi dengan kegelapan hari-hari ini. Banyak gereja menjadi tutup karena virus corona ini. Tetapi saya mau katakan, umat Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran Allah terus mencari kebenaran. Sebab iblis menyerang kita dengan kekuatan yang terakhir, dengan geramnya yang terakhir. Dan saya mau katakan, ketika iblis menyerang kita dalam kekuatan yang biasa saja, kita tidak mampu untuk melawan kekuatan iblis ini tanpa Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini kekuatan iblis luar biasa menyerang kita. Memang kita tidak melihat bahwa ada serangan yang bertubi-tubi sehingga kesakitan dan penderitaan terjadi yang hebat. Tetapi kita melihat umat Tuhan mulai suam-suam kuku. Umat Tuhan tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Umat Tuhan tidak lagi merasakan kekuatan Tuhan yang menuntun mereka kepada kebenaran demi kebenaran, kelepasan demi kelepasan dalam kehidupan. Dan Tuhan menjamin kita kemenangan itu ada di dalam tangan orang percaya. Amin. Peperangan di sorga. Kita melihat di sini peperangan di sorga. Artinya bukan di sorga yang kita bayangkan sebagai tempat kemuliaan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini peperangan di sorga ini adalah yang dilihat oleh Yohanes, tempat atau satu petala atau lapisan atau susunan atau wilayah, yaitu yang lebih rendah, yang tempat di mana roh-roh jahat berada. Jadi tempat kemuliaan Tuhan bukan di sorga yang dinyatakan di sini adalah tempat kemuliaan Tuhan. Orang berdiri saja di tempat kemuliaan Tuhan tidak akan bisa kuat, apalagi iblis. Bahwa peperangan yang terjadi bukan antara Allah dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh ini atau iblis, tetapi antara Mikhail dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Masa kesengsaraan itu tidak hanya akan meliputi permusuhan rohani yang besar di bumi. Nah, kita lihat bahwa umat Tuhan hari-hari ini terseok-seok untuk bisa setia sama Tuhan. Mungkin kalau kita berada di komunitas orang percaya, kita tidak melihat adanya pekerjaan iblis yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ke YouTube, kita lihat ke luar dari dunia ini, dari gereja, di luar gereja, kita melihat orang sudah dihancurkan habis-habisan oleh
dalam virus corona ini, bagaimana Tuhan melindungi kita, membuat kita bisa makan minum selama 3 kali sehari, kita boleh makan dan minum. Kondisi kesehatan kita kuat, prima, dilindungi oleh Tuhan. Kita melihat iblis menjatuhkan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kekuatan Allah lebih besar, dapat mengalahkan iblis ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Iblis dan malaikat-malaikatnya akan berusaha mati-matian untuk mengalahkan Allah dan malaikat-malaikatnya yang ada di surga. Dia mati-matian. Saya harapkan setiap orang yang beribadah kepada Tuhan konsentrasi dalam kebenaran Allah. Hari-hari ini kita wahyu dibukakan untuk kita, gereja Tuhan, orang percaya bisa mempersiapkan diri, bisa tangguh untuk menghadapi setiap tantangan, pekerjaan yang sebentar lagi mau berkurang atau di PHK atau tidak punya berkat sama sekali. Saya mau katakan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka perlindungan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Iblis dikalahkan dan dicampakkan ke bumi dan tidak diizinkan lagi masuk ke surga. Dan saat itu kita nanti pelajari Wahyu 12 ayat 10, di mana ketika iblis dikalahkan, dijatuhkan ke bumi, maka di sorga akan terjadi sorak-sorai yang luar biasa. Tetapi masalahnya, ketika iblis dijatuhkan ke bumi, kita lihat ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan kemana? Ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Dia ada di mana? Dia ada di mana? Iblis ada di mana? Di bumi. Bukan sendirian, tetapi bersama dengan malaikat-malaikatnya yang memberontak kepada Allah. Begitu besar pasukan iblis yang akan dikerahkan di akhir zaman. Ketika kita mengalami kesulitan hari-hari ini, kita kuatkan dan teguhkan hati kita, tetap bersandar kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Tulah-tulah yang akan terjadi akan makin hebat, tetapi itu tidak diperuntukkan buat kita orang percaya. Katakan amin. Itu diperuntukkan orang-orang fasik, mereka yang tidak ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Pada saat yang sama, ketika sorak-sorai sukacita di sorga terjadi, maka di bumi mengakibatkan adanya kesengsaraan besar. Dan makin hari makin hebat kesengsaraan yang besar ini terjadi atas umat Tuhan. Kejahatan manusia semakin meningkat. Kita nggak tahu dia kawan atau teman, kita tidak tahu lagi. Apakah dia istri yang setia atau tidak? Apakah dia suami yang setia? Apakah anak-anak kita ada dalam cengkraman iblis hari-hari ini? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ketika berada di hadirat Tuhan, saya mau katakan bahwa kita harus terus bertahan. Amin. Dan saat iblis dijatuhkan ke bumi, dikatakan celaka terjadi atas bumi ini. Kesengsaraan masa awal, kesengsaraan besar terjadi. Yohanes menceritakan peperangan yang ada dari sudut pandangan surga. Sukacita dan pujian yang diucapkan dalam ayat 10, bahwa kemenangan itu terjadi di akhir zaman. Amin. Kemenangan itu terjadi di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 10 adalah kemenangan yang terjadi di akhir zaman bagi orang-orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang-orang percaya yang hidupnya kudus di hadapan
kita hancur-hancuran, jangan kita lihat ke belakang. Amin. Kita lihat ke depan. Karena Tuhan mau memperbaharui seluruh kehidupan kita. Iblis mendakwa kita siang dan malam. Kita tidak akan mampu untuk melawan. Ada banyak orang yang sudah didakwa iblis mati, bunuh diri, minum racun, naik di atas ketinggian, jatuhkan diri, bunuh diri, dan sebagainya. Padahal kita masih punya masa depan di dalam Kristus Yesus. Amin. Dulu ada seorang pemuda di tempat ini. Dia terikat oleh kuasa iblis. Saya sempat menerima orang itu untuk tinggal di sini dan merawat orang itu dengan baik. Setiap malam dia suka terbangun, dia membunuh semua orang karena dia pikir mau membunuh ibu. Tapi orang itu dilepaskan dan hari ini dia beribadah dengan luar biasa. Kekuatan iblis hanya dapat dikalahkan oleh kekuatan Allah. Amin. Ketika kita suam-suam kuku hari-hari ini, kita akan diseret oleh iblis. Kita akan dijatuhkan oleh iblis. Bagus ada komunitas pemuda. Amin. Ayo pemuda bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa hidupmu bisa menjadi kudus. Amin. Kalau orang di luar sana tidak bisa hidup kudus, kami gereja Tuhan, pemuda-pemudi orang percaya bisa hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah yang hidup itu ada dan terus menguduskan kehidupan kita. Amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Zakaria 3 ayat 1 sampai 4. Zakaria 3 ayat 1 sampai 4 di bawah perikop penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini pun yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin. Kita lihat imam besar Yosua. Dia sudah melayani Tuhan. Amin. Dia seorang imam besar. Tapi iblis datang mendakwa dia. Memang dikatakan di sini Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu melihat kekotoran dan kenajisan yang ada dalam diri imam besar Yosua. Iblis mendakwa dia. Pernah kita didakwa oleh iblis? Kamu berdoa siang malam, gak bakal didengar Tuhan. Masa lalu kamu berantakan. Iblis selalu mengingatkan masa lalu kita yang buruk. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada kita ada masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan. Imam besar ini didakwa oleh iblis. Memang betul kekotoran ada di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan katakan bahwa aku akan membersihkan, menjauhkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin. Ada pengharapan bagi orang-orang yang berdosa hari-hari ini. Nyatakan kepada dunia, nyatakan kepada orang-orang di
sekalipun, perampok sekalipun, pembunuh sekalipun, jangan pernah tolak, karena Tuhan sudah menuntun orang itu ke tempat kita. Amin. Siapa yang menuntun orang itu datang ke tempat kita? Kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun. Oh, pasti kita mengalami banyak kesakitan, banyak penderitaan. Tapi saya mau katakan bahwa kekuatan iblis dapat dikalahkan oleh kekuatan Tuhan. Dia datang dengan geramnya luar biasa. Jadi ketika iblis dikalahkan di surga, keselamatan, kekuasaan dan kuasa dari Kristus telah datang. Amin. Kemudian Yohanes mendengar suara yang nyaring di surga berkata apa? Sekarang telah tiba. Coba baca. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwan saudara-saudara kita, yang mendakwan mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Pengumuman bahwa kerajaan Allah akan datang. Amin. Amin. Kerajaan Allah akan datang atas kehidupan kita ketika kita mengundang Dia hadir dalam kehidupan, menyebabkan manusia penuh sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji tentang keselamatan yang dikaruniakan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka memuji tentang kekuatan Tuhan yang menghancurkan kuasa iblis. Kemenangan atas kuasa iblis terjadi karena darah anak domba yang telah dicurahkan kepada kayu salib, yang memiliki kuasa yang tidak terpatahkan dan merupakan pengorbanan Yesus bagi pengampunan dosa umat manusia. Pada saat orang-orang mengaku, bertobat dan berbaru pada Allah dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan, maka mereka menjadi hamba Kristus dan memiliki suatu kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita semua punya kesaksian. Amin. Saya berdiri di tempat ini memiliki kesaksian yang dahsyat dan luar biasa dari latar belakang Muslim, di mana saya mengalami pergumulan yang dahsyat dan tidak dapat saya menangkan tanpa kekuatan Tuhan. Kita semua memiliki kesaksian. Kasih mereka kepada Kristus semakin besar, sehingga mereka bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka. Karena apa? Karena kesaksian. Karena dia melihat tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, maka kasih Allah semakin luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Karena kesaksian orang-orang percaya ini merupakan kebenaran Injil. Saya mau katakan bahwa senyuman maut iblis itu luar biasa. Iblis punya senyuman maut yang luar biasa. Lihat wanita-wanita yang cantik dengan senyumannya, di orang dunia sana lebih cantik sepertinya dengan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Senyuman iblis itu dapat mematikan kita. Tanpa sadar, manusia tertipu iblis. Amin. Setan adalah bapa segala pendusta. Katakan amin. Dan apa yang dikatakannya adalah dusta semuanya. Ia selalu tersenyum manis, namun di balik itu ia sedang merancangkan kecelakaan dan kebinasaan. Iblis berhasil memperdaya miliaran manusia, dan celakanya kita tidak menyadari. Sampai satu saat kita menemukan diri kita
menang. Di dalam Yesus Tuhan, iblis itu tertawa. Kenapa? Karena di antara kita, orang-orang benar, banyak yang mengikuti kesesatannya. Umpan-umpan iblis yang dilemparkan menyambar kita habis-habisan, sehingga ketika kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan disambar oleh tipu daya iblis. Amin. Yesus di padang gurun pun iblis menawarkan umpan, apalagi kita. Apa yang ditawarkan iblis itu semuanya adalah kesesatan. Siapa yang mau kaya hari ini, dia akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Tetapi Allah yang dahsyat dan luar biasa itu akan memberikan kekayaan sesuai dengan kemurahan dan kebaikan-Nya buat kita. Jangan pernah kita mencari kekayaan, cari Tuhan dan temukan Dia. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Pemuda-pemuda banyak yang terjebak dalam narkoba. Biasanya mendapatkan narkoba dengan gratis duluan. Lalu pelan-pelan mereka dijerumuskan ke dalam jurang kehancuran. Udah gak bisa lepas lagi dari narkoba. Sekarang banyak orang di luar sana. Ayo pemuda, bangkit, lihat di luar sana. Ada banyak orang terikat. Banyak orang yang mati karena oplosan. Amin. Mereka gak punya uang untuk beli narkoba. Mereka gak punya uang untuk beli mabuk-mabukan. Mereka bikin oplosan yang membuat dia mati seketika. Dan teman-teman mereka tepuk tangan, "Hore, lu kalah." Gereja Tuhan sadar akan hal itu. Nangis dan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai aku. Saya membuat satu eksperimen. Saya masukkan nasi ke dalam ini. Satu tulisannya, saya cinta kamu. Satu saya tulis ini, saya benci kamu. Hasilnya, yang saya tulis saya benci kamu, dalam waktu 5 hari dia menjadi hitam. Tetapi yang saya bilang I love you, seperti ada gumpalan-gumpalan emas di dalamnya. Ketika engkau membenci seseorang, hatimu semakin keras, hatimu semakin gelap, hitam. Kebenaran apapun yang disampaikan tidak akan mengubah hati. Dan hari-hari ini kita mendapati orang-orang seperti itu di luar sana. Ayo bangkit. Sejak saya adakan eksperimen ini, saya selalu katakan, ketika saya mulai rasa benci, rasa marah, rasa kecewa, saya bilang I love you Neni, I love you. Yang
Lanjut. Lanjut. Amin. Haleluya. Amsal 14 ayat 12. Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Iblis selalu membawa kita seolah-olah kita berada di dalam kebenaran. Ada satu di depan yang kosong. Ini dimasukin ke YouTube, jadi saya nggak bisa banyak ngomongin. Kita sering dibawa oleh iblis seolah-olah kita berada di dalam kebenaran, tetapi sebenarnya di dalam kehancuran. Kelihatannya lurus jalan yang kita lalui, tapi sebenarnya kehancuran sudah menanti kita. Enak sekali-kali kita lakukan kejahatan. Dia salah, kita harus marah sama dia. Kalau enggak, siapa yang bisa marah sama dia? Jangan mudah terjebak dalam rayuan maut iblis. Katakan amin. Amin. Dia datang pasti tidak dengan muka masam dan gigi taring yang mengerikan, tapi dia datang dengan senyuman mautnya. Amin. Dia datang dengan pakaian yang necis, parlente, dan berhiaskan berlian indah. Tetapi orang benar yang peka akan mengetahui dan menjauhinya. Amin. Hari-hari ini orang ngalamin kesulitan. Ayo cari jalan seperti ini, cari jalan seperti ini. Padahal ujungnya mau. Kita cari Tuhan dan kebenarannya. Pasti semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Semakin lebar senyuman iblis, semakin banyak manusia yang celaka. Kita kembali ke Wahyu 12 ayat 11. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Bagaimana kita mengatasi atau mengalahkan iblis ini? Wahyu 12 ayat 11 yang kita baca tadi. Ada 3 langkah untuk mengalahkan serangan dan tuduhan iblis. Saya percaya kita anak-anak muda ada dalam tuduhan iblis, bahkan orang tua, bahkan imam besar Yosua pun ada dalam tuduhan iblis. Bagi orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan melawan setiap tuduhan iblis dengan 3 hal ini. Yang pertama, percayalah dalam darah anak domba. Amin. Pernahkah kita mendengar suara di dalam batin kita ketika iblis menuduh, mendakwa hati nurani kita mengenai semua dosa yang pernah kita lakukan, mengenai semua kegagalan-kegagalan hidup yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, mengenai pekerjaan kita dan sebagainya. Dan tuduhan-tuduhan iblis mengatakan, bagaimana Allah bisa mengasihi seorang pendusta seperti kamu? Bagaimana kita menangani tuduhan-tuduhan iblis ini? Yohanes mengatakan di sini, dan mereka mengalahkan iblis dengan apa? Dengan darah anak domba. Tuduhan iblis benar. Kita pendusta, kita pikiran, kita tidak memiliki pikiran yang murni. Jadi kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan dan minta kita dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Dosa-dosa kita sudah dipakukan di kayu salib. Yesus sudah mengambil alih dosa-dosa kita. Jadi kita tidak lagi dihakimi atau dituduh oleh iblis. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Inilah arti darah anak domba. Kita mengalahkan iblis. Tuduhan-tuduhan iblis dengan darah anak domba.
bahwa Dia sudah menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo semangat. Jangan habiskan waktumu beribadah dengan hanya pikiran yang menerawang ke sana kemari, tapi tunjukkan dirimu kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Waktu ini adalah waktu yang terbaik. Anugerah terbesar buat kita bisa duduk mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu anugerah. Roma 8 ayat 1-2. Di bawah perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita harus percaya bahwa darah Yesus sudah menghapus semua dosa dan pelanggaran. Langkah kedua, kita harus berbagi kesaksian. Ayo kita berdiri menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan duduk. Jangan pernah diam ketika kita datang beribadah atau bertemu dengan kawan. Berikan kesaksian hidupmu. Yohanes mencatat di sini oleh perkataan kesaksian mereka. Saksikan kehidupanmu yang sudah ditolong oleh Tuhan. Di sekelilingmu, di kantor, di tempat pekerjaanmu, di sekolah, di rumah, di keluarga. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini banyak orang yang bergumul di bawah beban dosa dan rasa bersalah yang berat karena tuduhan iblis ini. Kehidupan mereka sepi, kosong, penuh keresahan, rasa malu ada dalam dirinya. Itu tersembunyi dalam relung-relung hati banyak orang sekarang. Kita dapat membantu mereka dengan memberikan kesaksian. Kata-kata kesaksian. Dengan begitu kita dapat membebaskan, memberikan kebebasan yang sudah kita terima dari Tuhan kepada mereka. Bahwa dulu pun saya orang berdosa, ditolong oleh Tuhan. Saya nggak pernah bisa berhenti mabuk, saya nggak pernah bisa berhenti judi, saya nggak pernah bisa berhenti main perempuan. Tetapi hari ini Tuhan menolong saya, membebaskan saya seketika. Kesaksian itu dibutuhkan, bukan hanya sekedar khotbah-khotbah di atas mimbar. Amin. Orang membutuhkan hari-hari ini tindakan yang nyata dalam hidupnya. Amin. Langkah yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan iblis menurut kebenaran firman Tuhan. Letakkan seluruh diri kita dan milik kita di mezbah Yesus Kristus. Dikatakan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dengan kata lain, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih dari nyawa kita. Mungkin itu nggak kuat. Kita dapat mengorbankan segala sesuatu bagi Kristus Yesus. Amin. Status kita, kekayaan kita, harta kekayaan, bahkan nyawa kita berani menyerahin sama Tuhan. Setiap saya menerima berkat Tuhan, saya katakan, ini Tuhan punya. Setiap Tuhan kasih saya sesuatu, saya katakan ini Tuhan punya. Kita sudah menerima banyak orang di tempat ini dalam kondisi gereja akhir zaman yang sulit. Gereja ini menerima banyak orang dan membuat mereka menjadi orang-orang yang milikan melayani Tuhan.
Ketika kau mendapat berkat, katakan ini Tuhan punya. Maka kita merasa puas dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Kita merasa bahwa ini bukan apa-apa. Ini harus kita persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Korban Kristus harus dilakukan oleh orang percaya. Kenapa pekerjaan Tuhan lambat berjalan? Karena orang percaya yang diberkati Tuhan menyimpan hartanya di rumah dan merasa aman dengan tabungan yang banyak. Tuhan katakan hartamu bukan di bumi tapi di sorga. Amin. Ketika engkau diberikan kepercayaan harta, maka lakukan itu buat pekerjaan Tuhan. Kita baru menerima satu orang bapak dengan satu anak. Apapun latar belakangnya, saya tidak boleh. Karena saya datang dalam kekotoran dan kenajisan. Dan Tuhan memeluk saya. Amin. Asal dia memiliki kesungguhan untuk mengalami perubahan dan pertobatan. Nah, 3 langkah khusus ini untuk mengatasi iblis adalah mewakili ketiga nilai besar kehidupan Kristen: iman, pengharapan, dan kasih. Ketergantungan kita kepada Yesus dan darahnya yang sudah ditumpahkan bagi kita di kayu salib berarti kita menerapkan iman. Yang kedua, berbagai perkataan kesaksian kita berarti kita menerapkan kasih kita terhadap orang lain yang diikat dusta-dusta iblis. Dia harus mendengar kesaksian dari kita. Saya punya kesaksian, 21 tahun suami saya tinggalkan saya. Dan 15 tahun yang lalu 16 tahun yang lalu dia sudah kembali bersama-sama dengan saya. Banyak ibu-ibu yang sudah ditinggalkan suaminya 2 bulan, 3 tahun, 2 tahun. Saya mau katakan 21 tahun Tuhan bisa kembali. Amin. Mereka butuh kesaksian-kesaksian yang hidup dan nyata. Mereka nggak butuh khotbah-khotbah yang gombal yang menjanjikan segala sesuatu. Hari ini saya berdiri bagi Tuhan dan saya bersyukur bahwa kemenangan demi kemenangan saya peroleh. Hari ini saya punya keluarga yang bahagia dengan 3 orang anak. Saat saya ditinggalkan 3 anak yang berhasil. 1 pengacara yang terbesar perempuan, dan 2 tamatan sekolah sarjana komunikasi di Belanda, yang ketiga semester akhir kedokteran. Tidak ada halangan. Justru penderitaan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa melewatinya dan kita menang. Ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk menjadi seorang pembalas yang tangguh, yang kuat, yang bisa pergi ke pelosok-pelosok daerah. Pernah saya dibacok 35 jahitan di tangan saya sebelah kanan. Sampai tulang saya menembus. Harusnya saya mati dibelah 2. Tapi saya hidup. Yesus hidup. Amin. Kenapa saya selalu berkobar-kobar melayani Tuhan? Karena saya tidak pernah mengharapkan bantuan manusia. Saya menerima banyak orang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Saya tidak tergantung kepada manusia, tergantung sama Tuhan. Dan ketika tangan Tuhan membawa makanan, daging, ikan ke pastori, beras dan sebagainya, saya melihat tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa memelihara orang-orang yang ada di pastori. Bukan saya yang memberi makan mereka, tapi Tuhan yang memelihara dan memberi makan mereka. Amin. Kesaksian ini dibutuhkan oleh banyak orang. Kesaksian ini dibutuhkan oleh gereja-gereja yang selalu berharap tangan manusia. Hari ini saya mau katakan kesaksian yang dibutuhkan banyak orang. Amin. Yang ketiga, pengorbanan segenap diri kita dan semua yang kita miliki demi Kristus, berarti bahwa kita telah memegang pengharapan, iman, dan kasih kita kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-12,
dalam keadaan biasa-biasa saja sudah sangat kejam. Apalagi dia datang dalam geramnya, kesengsaraan besar terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus hari-hari. Amin. Tapi kesengsaraan itu membawa kita kepada kenikmatan mengikuti Tuhan. Saya kalau dikasih perusahaan besar oleh keluarga saya untuk nangani, saya nggak bakal mau. Saya mau jadi hamba Tuhan. Karena saya bahagia. Walaupun banyak saya mengalami penderitaan, tapi saya bahagia. Menjadi seorang hamba Tuhan, saya sangat bahagia. Amin. Naga memburu perempuan itu 13 sampai ke 18. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang dilemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai melaut. Amin. Ketika iblis sadar, ia telah dilemparkan di atas bumi ini, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Siapa perempuan itu? Gereja Tuhan, orang percaya, sedang diburu oleh iblis dalam geramnya. Saya mau katakan orang percaya, jangan pernah takut engkau lapar. Amin. Jangan pernah engkau takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika iblis sadar dan menyerang gereja? Tuhan ambil alih. Saya udah khotbah minggu lalu. Perempuan atau gereja ini diberi kedua sayap burung nasar yang besar. Kedua sayap dari burung nasar yang besar ini artinya Tuhan memberikan anugerah, kasih karunia yang besar kepada kita untuk memperoleh perlindungan Tuhan. Bukan benar-benar ada burung terus bawa kita terbang. Karena semua ini adalah lambang. Wahyu itu berbicara tentang nubuatan dan lambang-lambang yang harus kita pelajari. Dan kita dipelihara di mana? Di padang gurun. Padang gurun berbicara tentang kesulitan hidup, tentang masalah yang bertubi-tubi. Saya mau tanya, kita semua masih punya masalah kan di dalam Tuhan? Amin. Saya pun yang berdiri melayani Tuhan pun masih banyak masalah. Tetapi ketika saya ada dalam masalah, ketika saya ada dalam padang gurun, maka saya dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan yang besar melingkupi kehidupan. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan sungai. Air bicara apa? Air bisa memakan korban. Air bicara dengan adalah kekuatan yang membinasakan. Gereja Tuhan dikejar oleh iblis dengan kekuatan iblis yang dalam geramnya membinasakan gereja, membinasakan orang percaya. Dia nggak bisa senang ngelihat suami istri damai-damai, pasti ribut. Dia nggak senang lihat orang maju dalam Tuhan. Saya menyekolahkan anak-anak
dari semester 1 sampai semester 7 sampai selesai. Saya melihat semester 5, semester 7 diserang iblis semuanya. Pergi di DO, melakukan kejahatan seksual dan sebagainya. Oh, gereja Tuhan sedang dimangsa oleh iblis. Gereja-gereja yang kuat hari-hari ini pergi dan saksikan kebaikan. Amin. Amin. Bahwa engkau bisa keluar. Ketika engkau jatuh ke dalam dosa, maka iblis bisa mengalahkan. Hari ini mati lampu sering-sering. Ayat itu berbicara tentang kekuatan yang membinasakan. Keluar dari mulut iblis, kekuatan yang membinasakan. Model apa kekuatan itu? Banyak hal. Ke arah gereja Tuhan dengan tujuan agar perempuan, agar gereja Tuhan dihanyutkan oleh dunia. Amin. Dan apa yang terjadi? Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disebutkan naga dari mulutnya. Bumi berbicara tentang kekuatan Tuhan yang menyelamatkan gereja. Maka marah naga itu dan menyerang keturunan yang lain. Siapa keturunan yang lain? Keturunan yang lain adalah umat Yahudi yang telah mengalihkan kepercayaannya dan setia serta taat kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini orang Yahudi itu nggak percaya sama Yesus. Dia tetap masih nunggu di tembok ratapan, meratap-ratap, tunggu Sang Juru Selamat datang. Sebenarnya Sang Juru Selamat sudah datang, dan ketika orang-orang itu mengalami pertobatan, mengalami keselamatan, hidup dalam kesetiaan, nah iblis menyerang perempuan lain. Cukup khotbah saya siang hari ini. Gereja Tuhan, ayo sadar, pergi dan berikan kesaksianmu kepada banyak orang. Engkau bisa makan hari ini karena ada Tuhan. Katakan kepada banyak orang di luar, banyak orang tidak makan. Katakan, aku tidak punya kerja, tapi Tuhan pelihara aku. Tapi Tuhan juga bilang jangan jadi malas. Amin. Karena kalau malas lebih bagus nggak makan. Amin. Orang malas nggak perlu makan. Tapi saya katakan bahwa hari-hari ini orang yang ada di dalam gereja, mereka semua yang saya terima, mereka mulai dengan usaha-usaha mereka. Mereka tidak menjadi beban atas gereja. Kita harus menyadari bahwa kita yang harus memberi kepada gereja, bukan gereja yang harus memberi kepada. Kebenaran ya harus diberikan gereja kepada orang. Tapi keberhasilan tergantung dari pelaku firman Tuhan hari ini. Amin. Saya tidak mau menerima orang asal-asalan. Saya mau terima orang di sini untuk mendidik mereka dan membuat mereka bukan hanya berhasil secara rohani, tetapi jasmani mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya sudah bisa buktikan bahwa beberapa orang sudah mulai maju mendapatkan berkatnya sendiri di tempat ini. Tuhan